يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari banyak-banyak WA yang masuk ke saya itu ada hal yang ironis. Apa itu ironi? Ironi itu kan berlawanan atau satu sama lain. Berlawannya bagaimana? Begini, ada orang yang mau WA saya dari memang dia juga buntu pikirannya, mau bagaimana bayarnya, mau bagaimana cara dapetinnya. Lalu beberapa minggu kemudian WA saya lagi, alhamdulillah Ustadz, udah saya amalkan apa yang dibilang, yang disampaikan. Alhamdulillah rezeki mulai pada mengalir, datang dari nggak pernah kepikir sama saya sebelumnya. Alhamdulillah tiba-tiba ada yang ngasih beras, ada yang ngasih beras lagi, ada yang ngasih ayam, ada yang ngasih telur, ada yang ngasih, bahkan ada yang ngasih sembako, bahkan ada yang dapat kiriman transfer uang dari luar negeri. Itu alhamdulillah saya ikut merasa senang. Daripada kita nggak baca apa-apa, nggak punya pegangan. Coba kalau seandainya kita nggak baca apa-apa, kita mau pegangan sama siapa? Mau pegangan kemana? Yang ada bengong-bengong aja kita kan. Mau kita harapan ini yang nggak boleh terputus, harapan ini yang nggak boleh nggak ada. Kalau harapan nggak ada, sama juga kita nggak punya cita-cita. Dalam kitab Ta'lim diterangkan, kalau manusia nggak punya cita-cita, dia bisa mati dalam sekejap aja. Ya betul itu. Ngapain gue hidup lagi? Ini nggak tahu, itu nggak mau, ini nggak mau, udahlah mati aja lah, bunuh diri aja. Tuh manusia kalau nggak punya cita-cita, nggak punya nggak punya kepengenan, nggak punya ajam, manusia terbang dengan cita-citanya. Manusia bisa menjadi sekurang-kurangnya nih saat-saat susah gini, bisa makan sehari 3 kali udah alhamdulillah banget kan begitu. Burung terbang dengan sayapnya, manusia terbang dengan cita-citanya. Kita nggak punya harapan apa-apa kalau kita nggak berpegang pada Allah. Kalau kita berpegang pada Allah, insya Allah harapan masih ada. Lah di lain sisi ada juga orang berkata, Ustaz saya udah susah banget, ini mau bayar udah tinggal besok lagi, ini mau bayar bulan depan udah mau disita rumah, udah aduh ya Allah. Tapi apa yang saya sampaikan coba tolong diamalkan, ini masih ditawar juga. Coba tolong baca surat Al-Waqiah setiap malam 40 kali. Ustadz boleh nggak di waktu lain? Justru di situ diterangkan di dalam kitab itu membacanya di waktu malam. Asar udah termasuk, udah boleh termasuk itu. Habis asar ya, habis asar. Kalau bisa sempat baca habis asar 14 kali. 14 kali. Habis maghrib juga boleh 14 kali. Yang penting menjelang malam atau malam lah, karena saya baca asar itu boleh juga. Nah, itu pagi boleh, cuma malamnya jangan kosong karena kita disuruh malam. Walaupun cuma baca beberapa kali, bacalah malam hari itu. Yang namanya membaca surat Al-Waqiah udah banyak mengijazahkan, udah banyak orang yang merasakan berkahnya. Itu namanya pintu rezeki kita buka dari segala arah, termasuk saya juga sendiri yang ngomong. Apalagi saya, perasaan saya udah banyak banget yang saya peroleh keberkahannya dari membaca surat Al-Waqiah. Karena itu amalkan surat Al-Waqiah sehari-hari. Kalau pagi mengapain Ustadz? Kalau pagi habis sholat duha kan kerjakan antara mulai dari jam 7 ya, ketika matahari udah bergeser sedikit dari posisi terbitnya, udah mulai mengamalkan sholat duha. Berapa rakaat amalin? Ya sebenarnya di dalam satu keterangan disebutkan, wahai Bani Adam, sempurnakan 2 rakaat untukku atau 4 rakaat untukku, saya kelupaan. Rasanya 2 rakaat untukku. Ingat-ingat lupa, aku akan menyempurnakan rezekimu di akhir hari. Tapi 2 rakaat itu cuma untuk menutupi sedekah kita kepada ada berapa 300 berapa ruas di dalam tubuh kita ini, sendi-sendi itu setiap hari harus disedekahin. Coba bayangin berapa ratus juta kita harus bersedekah itu. Nah, dengan menggantinya dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat itu semuanya udah ketutup. Betapa kayanya orang yang mengamalkan sholat duha itu, setiap hari bisa sedekah sekian banyaknya. Kalau 300 lebih, 313 atau 12 persendian dalam tubuh kita, semuanya kita sedekahkan dalam satu hari, itu berapa banyak itu kekayaan yang kita peroleh. Itu yang seharusnya kita sedekahkan untuk
untuk persediaan kita yang mesti kita sedekahkan. Tetapi kita boleh menggantinya dengan surat ad-duha, dengan sholat duha. Setelah sholat duha, apa yang kita amalkan? Membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak, ya Allah ya Wahhab ya Rojak, ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Baca kalau bisa 10.000 kali, itu kan gampang itu. Ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Pegang tasbih digital. Ya Allah ya Wahhab ya Rojak, ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Pernah ada orang berkata sama saya begini, emang ente udah pernah ngitungnya bener itu 50.000 kali? Astagfirullahaladzim. Masih ada orang yang berpikiran jumud begitu. Zaman sekarang menghitung udah kagak pakai tasbih yang bunder-bunder itu cuma 32 100 kali. Kita ada orang yang punya juga tasbih sampai berapa puluh ribu itu ya, tapi begituan capek ngitungnya, susah. Sekarang mah udah ada digital tasbih yang harganya di bawah 10.000 itu ada, pakai itu. Pikiran masih jumud banget. Memang tujuannya bukan pengen beribadah, bukan pengen mengamalkan suatu amalan, tapi pengen nyari ribut. Urusan sepele aja diributin. Emang ente bisa bener ngitungnya 50.000? Allah Tuhanku, itu ada tasbih digital, tinggal dipakai aja. Habis pengetahuannya, apa istilahnya anak-anak tuh kalau ngomong, mainnya kagak jauh sih. Jadi begitu. Tasbih digital itu di sini dijual 8.000. Mungkin di Shopee dijual lebih murah lagi itu, karena saya di tempat saya kan mahal barang-barang itu. Di sini daerah ujung mahal. Gituan mah gampang zaman sekarang. Yang penting mau, udah nanti ngayap kemana-mana lagi. Kenapa harus dihitung? Itu namanya nggak ikhlas. Pala lo peang lah. Udah kemana-mana. Itu bukan pengen beramal, bukan pengen mencari ilmu, tapi pengen ribut, pengen berdebat. Biasanya orang yang baru tanggung-tanggung. Biasanya orang kalau baru belajar silat 1-2 jurus, itu pohon pisang habis ditebangin, ditendang-tendangin sama dia. Biasanya juga begitu. Saya ini maaf ya, bukan ngesoin, bukan nyombongin. Itu saya ngaji kitab, ada suatu kitab udah saya ngaji bolak-balik di depan Pak Kiai 7 kali 6 kali balik. Saya ngaji di situ. Aduh, besok tahun depan saya ulang lagi di depan Pak Kiai itu gitu. Sampai diusir sama Pak Kiai. Jangan di sini lagi. Kenapa? Orang yang berilmu itu dia mendengarkan ngaji kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu sama dengan dia ngedengar pertama kali. Dia dengerin, kenapa? Selain mencari ilmunya juga mencari berkahnya. Emang bukan pengen mencari ilmu, tapi pengen ribut. Urusan sepele aja diangkat rame-rame. Yang namanya menghitung tasbih itu sekarang udah ada tasbih digital, kagak usah susah lagi. Gampang itu. Yang ada yang lebih mahal lagi, bahkan ada yang harganya 100.000. Itu ada chargerannya lebih tepat lagi. Cari aja di Shopee itu. Saya kagak jualan, cuma karena ditanya maka saya jawab. Sekarang mah mudah, nggak ada yang susah lagi udah. Masih ada juga orang mencoba untuk bohong zaman sekarang. Zaman sekarang mah kagak bisa bohong. Udah susah mau bohong bagaimana? Semua bisa dicari. Search engine itu menyediakan. Mau tanya apa coba? Mau tanya gaji berapa, gaji orang berapa, gaji apa golongan sekian berapa gaji pokoknya. Ada semua di situ. Bahkan pajak motor, orang ada yang berbohong masalah pajak motor. Masa Allah. Pajak motor berapa sih? Masukin aja nomor serinya di situ, ada aplikasinya keluar. Tahu apa namanya tahun pembuatannya berapa, tahun berapa, kemudian on roadnya berapa, lalu pajaknya berapa, keluar itu semua ada, tinggal nyari aja. Bahkan posisi kita di mana, posisi kita nih ditengok dari nomor HP juga tahu. Oh ini di Bandung, oh ini di Bogor, oh ini di Jakarta, oh ini di Medan, tahu dari mana, dari nomornya. Bahkan kode nomor rekening itu ada kodenya itu. Misalnya di bank-bank tertentu, misalnya bank-bank pemerintah, itu kan nggak sama, setiap depannya itu nggak sama, setiap daerah itu beda-beda. Ada kodenya berasal dari daerah itu. Zaman sekarang mah yang penting mau belajar. Urusan masalah ngitung tasbih aja pakai ribut. Itu loh, bukan mau mencari ilmu, bukan mau belajar, tapi pengen cari ribut. Biasanya kayak begitu. Dan biasanya bocah-bocah tanggung yang baru ngaji 1-2 kitab. Begitulah guru saya bilang kayak gitu, makanya saya ngomong begitu juga. Jadi membaca surat Al-Waqiah karena udah diajarkan, diijazakan oleh guru-guru. Makanya saya ngikutin, dan bukan saya aja yang ngomong, udah rame banget orang yang ngomong. Udah banyak ceritanya kasih. Biasanya yang saya amalin, kalau mau saya ditanya berapa sih lama itu lamanya Ustadz, itu saya biasanya membaca 40 kali. Saya baca di waktu malam, biasanya itu kan cuma sejam lebih dikit Bang. Nanti saya baca lagi di waktu pagi, nanti saya baca lagi di waktu siang. Itu nanti dilihat aja lah kaifiatnya, karena pernah ada juga orang bertanya baru-baru ini, udah saya jawab, belum saya online kan. Kemudian ada lagi video-video saya yang saya sampaikan tentang kaifiah mengamalkan surah Al-Waqiah. Cari aja di playlist bagian surah Al-Waqiah, udah saya golong-golongkan tuh, tinggal lihat aja, jadi mudah nyarinya.
supaya mudah orang yang mendengar, mencari itu tahu, gampang nyarinya. Kemudian itu semuanya sudah pernah saya amalkan, sudah pernah saya kerjakan. Jadi kalau misalnya yang baru-baru nih, saya sudah membaca surat Al-Waqiah, membaca surat, tapi kok belum berubah, masih begini-begini aja, itu biasanya orang-orang baru. Kenapa nggak apa? Ada orang pernah loh ngomong, saya udah 3 tahun ngamalin surah Al-Waqiah, tapi nggak berubah-berubah. Bagaimana 3 tahun? Orang saya sebentar aja. Dari rencana 40 hari kagak sampai 40 hari itu aliran rezeki udah mulai datang. Dari mana aja itu yang gak pernah saya pikirkan. Gak pernah saya berpikir bahwa saya itu diantarkan giro yang jumlahnya sekian puluh juta. Gak pernah saya berpikir. Kok bisa jadi ya, namanya Allah nganterin rezeki. Gak pernah itu saya berpikir ketika masih mahasiswa, perut saya lapar waktu itu, mau lagi puasa sunnah waktu itu saya diajak untuk beli komputer dan menginstal komputer. Itu tentu aja kan ada kemampuan kita. Kalau kita nggak ada kemampuan bagaimana? Makanya hidup itu, walaupun kita jadi tukang pangkas rambut, walaupun kita jadi tukang masak, walaupun kita, yang penting profesional kita dalami, bukan ecek-ecek doang asal baru bisa. Yang seperti itu nanti ilmunya nggak mumpuni. Berburu ke padang datar, berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagaikan bunga mekar tak jadi. Walaupun kita cuma jadi tukang pangkas tapi rapi pangkasannya. Walaupun kita cuma jadi tukang foto tapi bagus hasil fotoan kita, sehingga bisa menghasilkan membuka pintu-pintu rezeki. Nah begitu. Kalau kita pintar masak, orang kan hebat-hebat banget itu masak tuh, masakan apa aja bisa aja bikin. Itu kita bisa diajak untuk bekerja sama. Dulu saya, kenapa saya ngomong gini, karena saya pernah ngalamin ketika saya udah lulus kuliah, saya kan masih mencari-cari apa yang mau saya buat. Biasanya saya mencari ilmu online, nggak orang kawan-kawan saya pada antri jadi pegawai, saya kagak mau. Ayo Saleh kita jadi pegawai, malas kata saya kan, saya nggak mau diatur orang kata saya. Waktu saya muda-muda. Nah untuk itu apa kerjaan saya duduk di masjid membaca surat Al-Waqiah. Itu datang satu kawan yang kerja di hotel, mula-mula duduk kenalan, ngobrol-ngobrol, lalu dia bilang, Mas ini orang mana? Dia tanya sama saya. Oh bisa nggak bikin nasi goreng khas dari sana? Wah tiap hari saya bikin, kata saya dulu. Nah, kemudian yuk Mas kita bergabung ke saya. Ngapain itu? Saya kerja di hotel di bagian masak. Ayo Mas masuk ke situ, dia bilang. Karena saya hari itu kagak mau aja. Kemudian ada restoran makanan. Waktu itu saya nggak tahu dari mana, saya langsung dibilang, Bang ayo sama saya bagian masak. Dia bilang, bayangin coba tuh masak. Saya juga gak tahu, dia tahu dari mana kok masakannya enak begitu, tahu dari mana. Nah itu bagian daripada pembuka pintu-pintu rezeki, asal ada ilmunya, asal mau belajar. Dulu saya nih pertama kali saya belajar online, belajar internet itu di UNED, di alma mater saya. Itu waktu itu saya masih semester 1 kalau nggak salah, saya itu di UNED, nggak usah saya sebut universitasnya. Jadi UNED itu lambangnya itu saya belajar masih pakai komputer yang kayak zaman dulu tahun 1997, 96, 95 itu Pentium 3 aja udah canggih banget zaman itu. Nah itu saya belajar dari situ, internet itu bagaimana cara buka internet ini, bagaimana cara connect itu. Selain dari situ, dari lembaga itu juga saya belajar dari kawan-kawan saya. Ilmu ini kan yang kagak terbatas, ilmu kawan, ilmu dari kawan-kawan. Pokoknya ilmu apa aja boleh, bengkelan, itu kan ada dulu orang saya bilang yang dari itu ibunya setiap hari membaca ya Allah ya Wahab ya Rojak itu dia doain anaknya punya kemampuan apa itu, dari bekerja bengkel sama orang lain sampai punya bengkel sendiri. Namanya juga jualan itu bagian dari keterampilan. Gimana orang menghadapi jualan, jangan jualan merengut aja pedagang kayak dompet tanggung bulan, ya susah kalau kayak gitu lakunya. Pedagang tuh harus ramah, itu ada ilmunya juga. Makanya dalam kitab Ta'lim ada ditegur suatu syekh, ya syekh kita kan sedang membahas tentang masalah haji. Dia bilang, kenapa Tuhan membahas tentang jual beli? Dia bilang, inilah ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang kita mau gunakan. Bentar lagi kita mau gunakan, sebentar lagi kita mau dagang, makanya kita pelajari ilmu dagang. Dia bilang saya itu, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi sukatan, jangan modal dari riba, jangan seperti itu. Yang penting kita punya ilmunya, punya keterampilannya. Kalau kita nggak punya keterampilan, nggak punya ilmu, bengong-bengong kita. Kalau kita ditaruh di kantor pun ngapain ini, buat apa alat-alat ini, padahal di depan dia itu laptop.
Kemudian kalau kita mengerti itu semua, kita ditaruh di kantor juga, insya Allah, jangankan di kantor lah, kita taruh di kampung sekalipun, kalau orangnya itu ada keterampilan, insya Allah bisa. Orang bisa, ada tuh yang bikin alat pemanjat pohon kelapa, itu semuanya bagian daripada membuka pintu rezeki, itu semuanya bagian daripada, mungkin saja bagian daripada yang disebut sebagai misi kita di dunia ini sebagai khalifatullah. Nabi Adam kan begitu, ketika Nabi Adam, ya Allah perut saya lapar, udah 40 tahun gak makan gak minum, itu lebih Israeliat tuh, boleh dipercaya boleh gak. Akhirnya bukan Allah turun makanan dari surga, nih Adam makan, bukan kayak gitu, itu mah kagak nyampe nanti, makosidu syar'inya tuh gak nyampe, apa itu, menjadi khalifah, malah Allah kirimkan apa, 2 ekor sapi, ini bajak tanah, nanti bertanam, cocok tanam di sini, malaikat ajarin, Allah perintahkan. Nah akhirnya sampai sekarang nih, dulu dari pertanian tapi sekarang udah industri, udah teknologi maju sekarang ini, semuanya itu sebagai fungsi khalifah. Nah begitu juga kita, bukannya Allah turunkan, ya Allah saya membaca salawat ini, membaca doa ini, membaca surat Al-Waqiah biar diturunkan makanan dari langit ke Nabi Isa. Ya bukan kayak gitu, kalau kayak gitu mah bumi sepi nantinya. Bukan seperti itu, kita memakmurkan bumi yang punya keterampilan masing-masing. Keterampilan itu mau usah diajarin lagi, zaman sekarang mah udah banyak banget. Itu lebih berkah daripada membaca surat Al-Waqiah. Ini kan kakak ini, ini diajak sama kawannya untuk membantu apa itu, membantu bikin makanan, masakan untuk dijual lagi. Kan ada fungsi kekhalifahannya di situ. Bukan dia duduk di rumah aja, bukan kayak gitu. Malam-malam beliau membaca surat Al-Waqiah, beliau juga membaca sholawat. Alhamdulillah, yang mau WA saya ini, kakak ini, alhamdulillah dibukakan pintu-pintu rezekinya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada hikmahnya, bisa dipahami. Terima kasih kakak, terima kasih yang sudah mendengarkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya doakan semuanya ini, semoga yang punya masalah-masalah cepat selesai, yang ada hutang cepat terbayar, dan belum terbuka pintu rezekinya cepat-cepat dibukakan oleh Allah, sehingga hidupnya menjadi lebih baik. Dengan itu semakin dekat kepada Allah, semakin rajin beribadah kepada Allah, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat awabinnya, sholat rawatibnya, sholat jamaahnya, semuanya. Barakallahu fikum, musikum nafsi bitaqwallah. Makasih atas segala perhatian. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika na haramika fadlika an siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.